karena perubahan dari format multilateral ke format unilateral ini ingin menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki power dalam menentukan perdagangan. Indonesia kemudian menjadi tidak punya banyak opsi atau tidak punya banyak semacam kartu untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Kita lihat misalnya Indonesia punya narasi, Presiden Prabowo itu punya narasi ingin negara besar, ingin meningkatkan signifikansi Indonesia di mata dunia, dan itu bisa jadi justru dimanfaatkan oleh Amerika Serikat, dimanfaatkan oleh Donald Trump. Tribuners kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat menghasilkan kesepakatan dagang baru yang disebut sebagai tonggak penting hubungan ekonomi kedua negara. Tarif diturunkan, akses pasar juga dibuka, dan komitmen perdagangan bernilai miliaran dolar telah diumumkan. Namun pertanyaannya, apakah ini benar-benar menjadi kemenangan diplomasi ekonomi Indonesia atau justru menjadi langkah kompromi yang cukup beresiko memperbesar ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat? Untuk membahasnya dalam Tribunnews Fokus kali ini, kita sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan pengamat hubungan internasional ada Pak Farhan Abdul Majid. Pak Farhan, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Pak Farhan? Alhamdulillah kabar baik Mbak, selamat sore juga, apa kabar? Selamat sore, terima kasih menyempatkan waktunya Pak Farhan hari ini berdiskusi mengenai Baik, hasil hubungan perdagangan terbaru begitu ya antara Indonesia dan juga Amerika Serikat setelah kemarin lawatan dari Pak Presiden menuju ke Washington. Mungkin saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Pak Farhan. Secara geopolitik, Bapak, bagaimana Pak Farhan ini membaca makna dari perjanjian dagang terbaru antara Indonesia dan juga Amerika Serikat yang diteken di tanggal 19 kemarin, Bapak? baik, terima kasih banyak Mbak. Memang kita melihat ada perjanjian dagang baru yang baru saja disepakati antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Donald Trump dalam kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Eh, Kesepakatan dagang ini bersamaan dengan KTT pertama dari World of Peace ya. Jadi kita agak sulit untuk untuk melihat tidak adanya hubungan antara World of Peace dengan perdagangan ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita lihat negara-negara lain yang juga bergabung ke dalam World of Peace dan atau mereka datang juga ke Washington DC untuk eh, melakukan penandatanganan perjanjian dagang seperti misalnya Vietnam, itu banyak di antara mereka yang sudah selama ini melakukan negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat, khususnya setelah Donald Trump pada tahun yang lalu mengumumkan adanya tarif perdagangan baru. Eh, Pengumuman tarif dagang yang baru pada tahun lalu itu sudah menunjukkan sebetulnya bahwa Amerika Serikat sudah meninggalkan format hubungan internasional yang berbasis pada institusi multilateral seperti WTO dan kemudian beralih kepada cara-cara yang lebih unilateral, khususnya melalui negosiasi satu persatu dengan masing-masing negara. Perubahan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak puas dengan institusi multilateral yang selama ini ada. Meskipun perlu kita catat juga sebetulnya institusi multilateral ini sebagian besar itu juga dibangun dan disokong utamanya oleh Amerika Serikat. Tetapi bagi Donald Trump itu tidak cukup menguntungkan bagi Amerika Serikat, maka Donald Trump merasa bahwa Amerika Serikat perlu untuk melakukan uh, negosiasi ulang, perlu melakukan manuver baru dengan mengganti format multilateral dengan format unilateral. Nah, ini menunjukkan bahwa karena perubahan dari format multilateral ke format unilateral ini ingin menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki power dalam menentukan perdagangan. Dan ini dalam kacamata yang lebih luas bisa kita simak, bisa kita perhatikan bahwa ini adalah bentuk melakukan blok-blok baru sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu. Dan pembentukan blok baru ini sebetulnya bisa kita lihat, bisa kita perhatikan sebagai salah satu bentuk upaya untuk membentuk sebuah aliansi yang lebih mengikat kuat bagi Amerika Serikat ketimbang harus melakukan aliansi yang sifatnya lebih general seperti saat ini misalnya melalui WTO atau melalui perjanjian dagang yang sifatnya multilateral begitu ya seperti Trans-Pacific Partnership yang karena mereka melalui perjanjian dagang multilateral
Amerika Serikat tidak punya power besar untuk menentukan jalannya institusi tersebut. Melalui jalannya institusi ini menjadi unilateral, Amerika Serikat bisa punya lebih banyak kekuasaan, lebih banyak power untuk menentukan mulai dari tarif, melalui kesepakatan apa saja yang diperdagangkan, sampai apa saja yang kemudian dieksklud dari perjanjian perdagangan. Dan bagi Donald Trump, ini dianggap akan lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini menguntungkan bagi Indonesia? Tampaknya itu yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Tapi secara garis besar, secara geoekonomi, ini adanya menandai era baru dari era multilateralisme menuju era unilateralisme yang menunjukkan Amerika Serikat ingin lebih hands-on, lebih punya power dalam negosiasi perdagangan. Hmm, itu kalau dari perspektif, Amerika Serikat begitu ya, Pak Farhan ya. Lalu kalau untuk perspektif hubungan internasional terhadap posisi tawar Indonesia sendiri dalam negosiasi dagang yang pada akhirnya diteken ini seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Memang posisi Indonesia mungkin saat ini tidak begitu banyak pilihan, khususnya dalam menghadapi Amerika Serikat, karena Amerika Serikat tidak ingin patuh terhadap norma-norma eh, perdagangan internasional yang selama ini berlaku, khususnya melalui WTO. Eh, dan di saat yang sama, di sisi yang lainnya, kita melihat bahwa Amerika Serikat tetap merupakan salah satu mitra strategis bagi Indonesia, khususnya dalam perdagangan internasional, karena volume perdagangan kita dengan Amerika Serikat itu salah satu eh, tempat atau negara destinasi ekspor utama Indonesia, salah satu yang masuk top 5 setiap tahunnya. Dan ini memperlihatkan bahwa bagi Indonesia, kita melihat Amerika Serikat sebagai mitra yang penting. Meskipun bagi Amerika Serikat, Indonesia tidak sepenting itu dalam hal perdagangan begitu ya, karena mereka memiliki lebih banyak mitra-mitra yang nilai perdagangannya baik secara volume maupun secara nominal dolar itu lebih signifikan dibandingkan dengan Indonesia. Dan dengan begitu kita bisa menduga kuat bahwa karena keterbatasan pilihan ini, Indonesia kemudian menjadi tidak punya banyak opsi atau tidak punya banyak apa namanya semacam kartu untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Meski sebetulnya kita tidak boleh lupakan juga Indonesia selama ini kan punya tradisi untuk lebih kepada bebas aktif atau bisa kita katakan sebagai strategic alliance atau strategic hedging begitu ya. Hedging dalam arti kita tidak sepenuhnya melakukan aliansi dengan sebuah negara, tetapi juga tidak sepenuhnya bertentangan dengan negara lain. Tetapi dari perjanjian perdagangan ini kita perlu berhati-hati karena press release yang dilaporkan oleh Gedung Putih itu adalah alliance antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Yang mana alliance itu memiliki konotasi jauh lebih kuat dibandingkan hanya dengan relationship atau trade agreement. Karena dari press release White House itu kan implementation of the agreement towards a new golden age for the US-Indonesian alliance. Jadi jelas-jelas Amerika Serikat memframing ini Presiden Donald Trump sebagai bentuk aliansi antara Indonesia dengan Amerika Serikat, yang mana ini merupakan salah satu anomali dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini tadi menganut prinsip bebas aktif, lebih kepada strategic hedging, tidak sepenuhnya beraliansi dengan satu kubu, dengan satu pihak, tetapi berada di pihak bekerjasama dengan semua. Hmm. Karena kita perlu ingat juga bahwa mitra dagang terbesar Indonesia saat ini adalah China, bukan Amerika Serikat. Dan saat ini China memiliki hubungan yang tidak cukup baik dengan Presiden Donald Trump. Hmm. Artinya kalau kita membaca tadi Pak Farhan mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya tidak punya banyak pilihan begitu ya untuk masalah perdagangan bersama dengan Amerika Serikat ini. Dengan ditekennya kesepakatan dagang ini, apakah ini sebenarnya adalah langkah yang tepat dan juga cermat Pak Farhan, atau Anda melihatnya seperti apa? Baik, Eh, kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini bisa jadi dalam jangka pendek eh, apa namanya menguntungkan dalam arti kita tidak lagi menjadi negara yang dapat tarif terbesar. Tapi kalau kita lihat dalam jangka panjang, ini bisa merusak reputasi Indonesia sendiri, kemudian juga bisa
mengaitkan orang kita tidak bisa melarang orang untuk menduga dengan kuat bahwa ada hubungannya dengan Indonesia bergabung dalam World of Peace, semacam uh, Donald Trump seperti ingin membuat alternatif PBB baru begitu kan ya, yang mana mereka memiliki lebih banyak power di sana, Hmm. sehingga kita uh, masuk ke dalam power play-nya yang dilakukan oleh Donald Trump maupun Amerika Serikat. Yang mana sebetulnya Indonesia punya, meskipun tadi saya katakan opsi kita terbatas, tapi bukan berarti tidak punya opsi sama sekali. Kita sebetulnya punya juga opsi lain, bernegosiasi, dan juga dalam negosiasi pun kita tidak harus sepenuhnya merelakan apa saja yang kita uh, harus relakan begitu, karena kita lihat kemarin dalam perjanjian dagang itu tampaknya kurang menguntungkan juga buat Indonesia, karena Indonesia harus membeli pesawat dari Amerika Serikat, harus membeli produk agrikultur dari Amerika Serikat, dan di saat yang sama 99% produk Amerika Serikat harus masuk ke Indonesia, dan juga dengan syarat yang jauh lebih mudah, dan itu akan mengganggu hubungan Indonesia dengan negara lain yang selama ini sudah comply dengan peraturan yang ada di dalam negeri Indonesia. Saya kasih contoh begini, misalnya terkait dengan TKDN. Selama ini perusahaan-perusahaan asing yang ingin masuk ke Indonesia, mereka harus mematuhi aturan TKDN. Jika mereka tidak memenuhi standar tertentu dalam TKDN, maka mereka harus dikenakan biaya tambahan. Yang selama ini itu bekerja di Apple, karena Apple misalnya tidak mau membangun pabrik di Indonesia, menggunakan TKDN skema lain yang tidak sebesar skema TKDN yang dilakukan oleh pabrik-pabrik dari Samsung, dari Xiaomi, dari Oppo, Vivo, dan lain sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa ketika sekarang mereka dibebas tarifkan dari peraturan TKDN begitu, itu akan menimbulkan kecemburuan dari sisi bisnis. Dan bagi bisnis, itu akan dianggap sebagai sebuah ketidakpastian hukum, ketidakpastian dalam perdagangan. Dan ketidakpastian dalam bisnis itu akan meningkatkan ongkos. Dan ketika ongkos itu naik, maka harga akan ikut naik. Ketika harga ikut naik, maka daya beli dari masyarakat kita yang akan turun. Itu adalah salah satu contoh bagaimana jika kita memberikan keistimewaan bagi satu negara, itu akan menimbulkan ketidakpastian dari sisi bisnis bagi negara-negara lain. Hmm. Kalau dengan resiko-resiko tersebut begitu ya, Pak Farhan ya, ini kalau kita membaca, apakah juga bisa dilihat bahwa sedianya ada pergeseran orientasi kebijakan luar negeri Indonesia begitu, yang saat ini dipegang oleh pemerintahan Presiden Prabowo? Ya, memang kita bisa melihat bahwa saat ini ada orientasi baru dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Yang pertama kita harus melihat bahwa Presiden Prabowo ini memilih untuk lebih hands-on Hmm. dalam kebijakan luar negeri jika kita bandingkan dengan Presiden Jokowi. Ya. Eh, Sekalipun juga misalnya kita bandingkan, mungkin yang mirip adalah seperti misalnya pada masa Presiden SBY begitu ya. Presiden SBY saat itu punya ketertarikan dan juga sangat hands on dalam isu-isu kebijakan luar negeri. Tapi yang membedakannya lagi dengan Presiden Prabowo adalah saat pada masa Presiden Prabowo ini kita lihat hands on-nya itu sangat bergantung pada tangan Presiden Prabowo seorang. Beda dengan masa Presiden SBY yang mana melibatkan cukup banyak aktor, dan itu membuat posisi Indonesia itu lebih bisa kita lihat lebih pelan dalam mengambil sebuah kebijakan, lebih cermat dalam membuat sebuah kebijakan, tapi di saat yang sama juga lebih tampaknya jadi jauh lebih matang dalam membuat sebuah kebijakan. Apa yang terjadi hari ini kita lihat ada cukup ketergesa-gesaan karena ternyata setelah kemarin tanda tangan malamnya itu aturan tarif Amerika Serikat dianggap tidak sah secara hukum oleh Mahkamah Agung Amerika begitu ya. Sehingga tanpa negosiasi pun sebetulnya kita akan kembali ke level 10% sama dengan semua negara, karena itu yang legal dari uh, peraturan di dalam negerinya Amerika Serikat itu sendiri. Jadi kita lihat bahwa ada uh, masalah di sini, dan kalau kita perhatikan bahwa Presiden Prabowo ini punya ketertarikan tadi, kemudian membuat sebuah kebijakan yang seperti ini, uh, memang kita akan menyaksikan adanya perubahan kebijakan. Apalagi kita jika kontraskan dengan masa Presiden Jokowi yang lalu, Presiden Jokowi itu bisa dikatakan cenderung lebih mendekat kepada China, Hmm. meskipun tidak juga melepaskan Amerika Serikat.
dan tanda dari menekan ke Cina itu salah satunya adalah misalnya eh, ketidakadaan duta besar Indonesia di Amerika Serikat dalam jangka waktu yang cukup lama begitu kan. Itu menjadi salah satu pertanda bahwa masa Presiden Jokowi saat itu kurang begitu menseriusi hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. Tapi saat ini kita sudah punya duta besar, kita sudah lebih serius lagi dan bahkan bisa kita katakan eh, pembinaan hubungan antara Presiden Prabowo sebagai pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat jauh lebih diseriusi dibandingkan dengan pemerintah Cina. Meskipun bukan berarti juga tadi ya pemerintah Indonesia meninggalkan Cina sepenuhnya. Tapi dengan perjanjian kemarin yang disebut sebagai aliansi itu Hmm. bisa jadi ditangkap sebagai sinyalemen yang lain bagi negara-negara lain yang berhubungan dengan Indonesia bahwa Indonesia saat ini sudah semakin berpihak kepada Amerika Serikat alih-alih dalam posisi tradisional yang melakukan strategic hedging. Oke, di satu sisi antara hubungan Indonesia dan juga Amerika Serikat yang kian dekat ini kan juga potensi bahwa nantinya ada beberapa negara-negara yang sedianya bisa bekerja sama dengan Indonesia, lalu karena keterdekatan antara Indonesia dan Amerika Serikat ini memutuskan untuk sedikit mundur atau tidak terlibat kerjasama. Apakah hal ini juga mungkin terjadi, Pak Farhan? Eh, Mungkin kalau tidak bekerja sama secara sepenuhnya itu tidak juga ya, karena Hmm, perusahaan-perusahaan Cina pun sudah banyak berinvestasi di Indonesia, sudah kemudian juga mereka ekspansi pasar juga ke Indonesia, tetapi intensitasnya yang kemudian berkurang. oke. Begitu. Kemungkinan akan ada pengurangan intensitas dari sisi negara yang berlawanan dengan Amerika Serikat. Eh, Apalagi mulai dari Cina atau dari Rusia begitu akan ada pengurangan intensitas. Tapi untuk meninggalkan sepenuhnya Indonesia tampaknya tidak sampai ke sana karena mereka pun sudah berinvestasi di Indonesia dan Indonesia pun juga sudah membina hubungan dagang yang baik ke sana. Jadi sepertinya sulit untuk kita katakan akan ada eh, cabut sepenuhnya begitu ya Hmm. dari Cina misalnya dari investasi di Indonesia atau berdagang dengan Indonesia. Mhm. Oke, kalau kita melihat bagaimana ditekannya kesepakatan di tanggal 19 Februari ini kan diantaranya adalah tarif import itu tadi Indonesia yang diturunkan menjadi 19% dari yang sebelumnya kurang lebih 32% Pak Farhan. Lalu Amerika Serikat juga membebaskan tarif 0% di beberapa pos tarif Indonesia seperti minyak, minyak sawit begitu kan, kemudian kopi dan sebagainya. Bahkan tadi Pak Farhan juga sempat menyinggung bahwa lebih dari 99% produk asal Amerika Serikat ini juga nantinya diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia. Kalau secara hitung-hitungan ini apakah sedianya dalam kesepakatan ini sudah cukup ideal atau masih ada ketimpangan yang justru keuntungan terhadap Indonesia ini juga tidak terlalu besar? Ya, kalau kita perhatikan, kita harus lihat bahwa sebetulnya komoditas apa sih yang banyak diekspor oleh Indonesia kepada Mhm. Amerika Serikat, itu juga apa sih komoditas yang paling banyak diekspor oleh Amerika Serikat kepada Indonesia. Ekspor terbesar Indonesia ke Amerika Serikat, selain tadi misalnya kelapa sawit, ada misalnya produk-produk tekstil, jus, sepatu, itu juga banyak volume kita diperdagangkan ke Amerika Serikat. Dan kalau itu tidak masuk ke dalam perjanjian ini atau tidak mengalami pengurangan tarif, itu kita akan rugi. Karena Mhm. harga sepatu kita akan lebih mahal, harga baju kita akan lebih mahal di Amerika. Dan kalau harga mahal kan otomatis demand akan menurun begitu ya. Dan ketika demand akan menurun, profit kita juga akan ikut menurun. Sementara apa sih produk yang paling banyak diekspor dari Amerika Serikat ke Indonesia? Selain yang teknologi tinggi seperti pesawat terbang, kan ada yang volumenya lebih masif itu kan produk pertanian. Kita Ya. impor kedelai dari Amerika Serikat itu jumlahnya sangat banyak karena kita masih belum mampu untuk memproduksi kedelai baik di Indonesia sendiri, khususnya untuk kebutuhan kita terkait makanan yang selama ini sering dianggap sebagai makanan tradisional seperti tahu dan tempe, itu nyatanya kan kedelainya lebih banyak kita impor begitu ya. Mhm. Dan rupanya kedelai masuk ke Indonesia akan diturunkan tarifnya hingga 0%. Memang bisa jadi itu akan menurunkan harga tempe atau harga tahu di Indonesia dan produk-produk turunan kedelai lainnya, tapi bisa jadi juga itu akan meningkatkan persaingan dengan pengusaha lokal yang ingin berbisnis kedelai begitu karena mereka sekarang harus berhadapan dengan produk Amerika Serikat yang tarifnya nol, sehingga harganya jauh lebih murah dan eh, kemungkinan untuk membeli produk yang impor itu menjadi lebih semakin besar sehingga mengurangi pasar dari produk yang diproduksi kedelai yang diproduksi oleh dalam negeri sendiri. Mhm.
Kalau Jadi dibaca, eh, ya silahkan Pak Farhan. ya, jadi kalau dilihat apakah menguntungkan atau tidak itu bisa kita breakdown per komoditas. Tapi secara umum memang kita melihat sepertinya ini tidak sepenuhnya menguntungkan bagi Indonesia karena memang Donald Trump sendiri niat awalnya adalah untuk meningkatkan profit Amerika Serikat atau dalam bahasa ekonomi politiknya disebut sebagai gains from trade-nya Amerika Serikat ya, apa yang mereka dapatkan dari perdagangan itu yang mereka tingkatkan. Dan artinya kalau mereka ingin mengurangi defisit kan harus ada negara lain yang mengompensasi itu, Mhm. yang menjadikan itu sebagai biaya dari transaksi perdagangan, dan itu kemungkinan besar akan ditanggung oleh Indonesia. Meskipun mungkin yang menanggung bukan pemerintah, tapi yang akan menanggung adalah nanti konsumen, karena tadi dengan adanya barang atau justru produsen dalam negeri yang harus bersaing dengan produk impor dari Amerika Serikat. Lalu bagaimana strategi yang kemudian bisa dilakukan oleh Indonesia agar ya itu tadi disampaikan ya tidak hanya Amerika Serikat saja yang mendapatkan keuntungan, tapi di satu sisi Indonesia juga meskipun terlibat kerjasama, tapi masih dapat feedback yang baik juga begitu dari hasil kerjasama ini, Pak Farhan. Ya, tampaknya pemerintah Indonesia ini perlu lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian perdagangan, begitu ya. Lebih cermat lagi dalam menandatangani perjanjian perdagangan dan tidak terburu-buru karena rupanya misalnya kemarin ada perubahan di dalam negeri Amerika Serikat karena peraturannya Donald Trump itu, keputusan Donald Trump itu dianulir oleh Mahkamah Agungnya, Ya. sehingga sebetulnya kita bisa lebih kecil lagi kan dapat tarifnya hanya 10% dari sebelumnya 19%. Kemudian di saat yang sama komoditas apa yang ingin kita buka dan juga komoditas apa yang ingin kita masukkan dari Amerika Serikat ke Indonesia pun harus kita perhatikan. Misal untuk pesawat terbang, oke lah mungkin karena kita belum bisa mampu memproduksi pesawat terbang sendiri. Mhm. Tapi misalnya untuk produk-produk pertanian, kita mendengar akan impor beras, akan impor kedelai, yang sebetulnya kita bisa mengusahakan dari dalam negeri, itu yang akhirnya kemudian harus kita korbankan. Eh, karena ya itu tadi ongkosnya dari tarif itu kan tidak ditanggung oleh negara, ongkos dari tarif itu ditanggung oleh konsumen atau produsen dari dalam negerinya yang harus bersaing, dan juga konsumen yang nantinya apa namanya opsi belanjanya akan berubah gitu. Oke, ini kalau dari sisi ekonomi begitu ya, dan persoalan untung dan rugi yang didapatkan oleh Indonesia dan juga Amerika Serikat dari perdagangan ini. Lalu kalau mengenai daya tawar atau positioning Indonesia sendiri, apakah dengan perjanjian bersama dengan Amerika Serikat ini, misalnya di ASEAN begitu, daya tawar Indonesia ini juga menjadi diperhitungkan atau ada efeknya juga, Pak Farhan? Baik, eh memang dari sisi negara ASEAN, Indonesia bukan satu-satunya mitra utama Amerika Serikat. Hmm. Mitra perdagangan Amerika Serikat di ASEAN itu ada Malaysia, ada Vietnam, ada Singapura, yang eh, dalam beberapa kasus atau bahkan mungkin lebih banyak kasus mereka punya hubungan dagang yang lebih intensif dengan Amerika Serikat. Mereka punya eh, surplus ataupun hubungan dagang yang lebih tinggi nilainya dibandingkan Indonesia. Keunggulan Indonesia sejauh ini kan biasanya kenapa kemudian akhirnya dibuka untuk produk-produk Amerika Serikat ke Indonesia adalah karena kemungkinan yang bisa kita duga dengan kuat adalah karena kita punya konsumen yang lebih besar Hmm. atau bisa kita katakan paling besar di antara negara Asia Tenggara lain. Tapi kalau kita hanya melihat dari sisi konsumsi saja, itu akhirnya kan semakin memperlemah industri dalam negeri, yang mana itu sebetulnya strategis juga untuk kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Jadi akan terjadi pergeseran dari pasar input ataupun output di dalam negeri Indonesia akibat dari perjanjian dagang yang baru ini. Tapi kita harus katakan juga bahwa tadi bahwa Indonesia bukan satu-satunya mitra strategis Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Ada Vietnam, ada Malaysia yang volume perdagangannya tampaknya lebih besar, nilai perdagangannya juga dan teknologinya juga yang lebih tinggi, sehingga eh, kita harus melihat bahwa sekali lagi ini bukan urusan persaingan dengan negara ASEAN yang lain karena kita tidak sedang bersaing dengan mereka, tapi ini lebih kepada bagaimana kita bernegosiasi untuk mendapatkan eh, tarif yang lebih masuk akal bagi Hmm. produk-produk Indonesia untuk masuk ke Amerika Serikat, dan juga
kebijakan yang masuk akal juga bagi komoditas dari Amerika Serikat untuk masuk ke Indonesia. Jadi Hmm. kita bukan dalam posisi bersaing dengan negara Asia Tenggara lain, tapi lebih kepada bagaimana kita bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Karena ingat sekali lagi, ini adalah modelnya unilateral. Karena unilateral, Amerika Serikat secara individual dia bernegosiasi dengan masing-masing negara. Oke. Ini, bagaimana kemudian meskipun sudah ada kesepakatan, 19% ini, Pak Farhan, artinya Indonesia nantinya masih perlu untuk melakukan negosiasi-negosiasi lanjutan terhadap Amerika Serikat agar nantinya banyak komoditas yang juga bisa masuk ke sana? Iya, betul. Jadi bukan hanya komunitas bisa masuk, kalau bisa masuk mungkin bisa masuk, tapi syaratnya, tarifnya itu bisa lebih masuk akal untuk bisa dimasuki oleh produk-produk Indonesia. Oke. Ini terakhir dari saya, Pak Farhan. Kalau nanti mungkin ini kan semakin ke sini kan tampak kedekatan antara Pak Presiden dan juga Donald Trump begitu ya. Beberapa kali dalam berbagai kesempatan juga bahkan Donald Trump secara khusus notice Indonesia begitu atau bahkan menyebut Indonesia negara yang besar dan sebagainya. Eee, Kalau Pak Farhan melihat bagaimana kemudian Amerika Serikat mencoba untuk mengeluarkan statement-statement tersebut dari Donald Trump begitu, apa yang setidaknya bisa dibaca Bapak? Eee, yang bisa kita lihat adalah bahwa Donald Trump dan juga Amerika Serikat itu ketika bernegosiasi mereka memahami psikologis mitranya, Mhm. ya. Karena Donald Trump sendiri dia adalah seorang pedagang, dia adalah seorang pengusaha, yang mana hubungan personal itu segala-galanya bagi seorang pengusaha seperti Donald Trump begitu ya. Dan di saat yang sama Amerika Serikat juga, mereka berusaha untuk memahami psikologis negara lain. Dan kita lihat misalnya Indonesia punya narasi, Presiden Prabowo itu punya narasi ingin negara besar, ingin meningkatkan signifikansi Indonesia di mata dunia, dan itu bisa jadi justru dimanfaatkan oleh Amerika Serikat, dimanfaatkan oleh Donald Trump sebagai bentuk apa namanya insentif secara psikologis. Karena kan kita bisa katakan bahwa perjanjian perdagangan kan tidak hanya semata-mata soal angka, tidak hanya semata-mata soal berapa juta dolar transaksinya, tidak semata-mata komoditas apa, tapi lebih juga kepada bagaimana presiden sebagai decision maker, sebagai pembuat kebijakan itu mau untuk menandatangani perjanjian tersebut. Dan di situ faktor rasionalitas itu seringkali harus berbagi dengan faktor psikologis yang tampaknya itu digunakan dengan cukup apa namanya cukup lihai oleh Amerika Serikat dan juga Donald. Dan itu yang membuktikan bagaimana kemudian Indonesia tampak lebih mendekat ke Amerika Serikat, Pak Farhan? Bisa jadi seperti itu Mhm. karena apa namanya ada Donald Trump karena tadi sekali lagi dia pedagang, dia pengusaha, dia pintar dalam berbahasa basi, dalam bernegosiasi begitu, tidak langsung straight to the point, tidak langsung ini, tapi bisa menservis dulu, bisa memuji dulu sehingga bisa ikut untuk mengikuti preferensi yang dia miliki. Oke, ini menjadi salah satu PR juga artinya ya bagi Presiden Betul, Prabowo bahwa tidak hanya boleh luluh dengan kemudian pujian-pujian dari Amerika Serikat, tapi betul, negosiasi-negosiasi lanjutan juga perlu terus dilakukan untuk menjaga, ya. bagaimana kondisi Indonesia dalam diplomasinya bersama dengan Amerika Serikat. Luar biasa sekali, Pak Farhan, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini berdiskusi bersama dengan saya di Tribun Fokus. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Selamat beraktivitas kembali, selamat berpuasa, selamat sore, Pak Farhan. Terima kasih juga, selamat sore. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat hubungan internasional Pak Farhan Abdul Majid dalam Tribun Fokus kali ini. Nantikan obrolan saya bersama dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lainnya juga yang pastinya dalam Tribun Fokus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.